halaman 6. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yabqa minhum ahadun illa akilur riba faman lam yakul asabahu min hubarihi. Rawahu Ibnu Majah. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh akan datang kepada manusia suatu zaman, tidak ada seorang pun dari mereka kecuali akan memakan riba, dan orang yang tidak memakannya ia pun akan terkena debunya. Mohon penjelasannya, Ustaz. Nabi kita melalui sabda beliau ini sedang menjelaskan keadaan yang akan terjadi di masa mendatang. Jadi di masa yang mendatang, ini berarti Nabi waktu itu, di masa Nabi ketika beliau ngendika itu, bahwa nanti besok semakin jauh dari masa nubuwah, dari masa kenabian dan kerasulan, semakin jauh zaman dari masa kenabian dan masa kerasulan, maka akan datang pada manusia satu zaman, la yabqa minhum ahadun illa akilur riba. Tidak ada yang tersisa jika zaman itu nanti datang, tidak ada seseorang pun di antara mereka kecuali pemakan riba. Faman lam yakul asabahu min ghubarihi. Bahkan orang yang tidak memakan riba pun pada saat itu nanti terjadi, zaman itu datang, meski dia tidak memakan riba, dia akan terkena debunya. Dan tampaknya zaman yang diisyaratkan oleh Nabi saat ini benar-benar telah terjadi. Ada di hadapan kita. Kalau tidak hati-hati, kita bisa terjerumus dalam praktek ribawi. Riba dengan berbagai kedoknya. Sehingga banyak manusia yang tidak terasa bahwa dia sudah tertempel riba. Seperti ghubar. Panjenengan pirsa ghubar, ghubar itu partikel yang paling kecil. Ibaratnya jika ada di ruangan, kita berada dalam ruangan, kemudian di situ ada celah, ada lubang, misal jendela atau apa gitu. Kemudian sinar matahari masuk melalui ruangan itu, kita akan melihat debu-debu berterbangan sangat kecil sekali. Itu ghubar. Kalau dia tidak terkena sinar matahari, kita tidak akan bisa melihat. Nah, seperti saat ini kita tidak akan bisa melihat, tetapi kalau panjenengan bisa menyaksikan di rumah, ada jendela atau lubang angin-angin itu, kemudian sinar matahari masuk, menyorot, panjenengan akan melihat debu-debu berterbangan, sangat kecil sekali. Itu namanya ghubar. Ketika jenengan pegang gini, tidak terlihat. Tetapi ketika di bawah sinar matahari yang masuk dalam ruangan itu akan terlihat bahwa debu-debu berterbangan sangat kecil. Begitu pula jika zaman yang diisyaratkan oleh Nabi ini sudah datang, riba semerbak di mana-mana. Orang yang tidak makan riba pun dia tidak hati-hati, dia akan tertempel riba. Sebagaimana debu atau ghubar yang berterbangan kemana-mana.
Banyak di antara kita yang tertempel ghubar itu, debu itu, namun kita tidak tahu. Apa yang melekat pada diri kita, dari atas sampai bawah, sebetulnya kita tertempel ghubar. Saat ini pun pakaian kita, tubuh kita, badan kita, wajah kita itu tertempel ghubar, namun kita tidak menyadari, tidak terasa. Saking samarnya ghubar itu. Sebagaimana riba. Kalau dulu zaman jahiliyah terang-terangan. Kalau sekarang ini, zaman sekarang ini hampir-hampir kita tidak tahu apakah itu riba atau bukan. Dikemas sedemikian rupa, begitu halus kemasannya, sehingga banyak orang merasa itu bukan riba. Banyak orang merasa itu transaksi yang dibenarkan oleh agama. Sehingga masuklah dia atau terlibatlah dia dalam transaksi itu. Karena tidak menyadari, tipis sekali, samar sekali riba pada zaman yang diisyaratkan oleh Nabi ini. Samarnya, tidak terlihatnya sebagaimana ghubar, yaitu debu yang tidak kasat mata. Sangat samar sekali. Maka sekalipun kita sebetulnya tidak menginginkan makan riba, namun jika kita sudah hidup di zaman itu, maka harus lebih waspada, harus lebih hati-hati. Jangan mudah-mudah menerima transaksi yang memang belum jelas kehalalannya. Meskipun iming-imingnya jutaan rupiah, ratusan juta rupiah, miliaran bahkan. Namun jika transaksi itu tidak jelas dari sisi syariat, jangan coba-coba masuk dalam transaksi itu. Karena kalau tidak hati-hati, ternyata di situ ada unsur ribanya, kita tidak tahu. Lebih baik, lebih selamat kita tinggalkan transaksi yang memang kita tidak tahu. Sekalipun mendatangkan keuntungan yang berlipat. Segala yang masih ragu, tinggalkan. Jika zaman itu sudah datang, di mana-mana terjadi transaksi riba, bukan berarti kemudian kita harus ikut-ikutan makan riba. Wis zaman riba, mustahil, kan selalu kita dengar. Hari gini, zaman sekarang kok tidak terlibat riba. Zaman sekarang kok meninggalkan riba, bagaimana caranya? Karena di mana-mana sudah terdapat riba. Kalau kita hidup di zaman yang Nabi isyaratkan, maka sekecil apapun peluang untuk bisa menghindar dari riba, maka ambil peluang itu. Sekecil apapun. Bahkan peluang yang paling kecil seperti ghubar pun, seperti debu, harus kita ambil peluang itu untuk menghindar dari riba. Ini maksud dari hadis itu. Bukan lantas kita menggunakan hadis ini sebagai dalil. Oh, sekarang semuanya di mana-mana riba. Tidak mungkin kita hidup tanpa riba. Bagaimana mungkin zaman yang riba sudah di mana-mana kok kita mau menghindar dari riba? Bagaimana caranya? Nah, itu bisikan hawa nafsu setan, sehingga keluarlah kalimat-kalimat seperti itu. Dia tidak yakin dengan Allah, tidak yakin dengan Rasulullah. Bahkan Nabi kita ngendika, sekecil apapun peluang untuk bisa menghindar dari riba, ambil peluang itu. Meski peluangnya hanya sekecil ghubar. Maka jangan termakan oleh
kalimat-kalimat manis, ucapan-ucapan manis seolah-olah benar yang mengatakan zaman sekarang kok mau menghindar dari riba. Itu udah bujuk rayu setan, hakikatnya dia tidak mau hijrah dari riba. Kenapa? Karena setan mbujui. Kalau kamu hijrah dari riba, kowe arep mangan nopo? Kamu mau makan apa? Dia sudah berada di zona nyaman. Zona nyaman dalam praktek riba. Sehingga melupakan bahwa Allah itu Ar-Razzaq. Ketawakalannya kepada Allah, keimanannya kepada Allah, keyakinannya bahwa Allah itu Ar-Razzaq luntur sudah. Bahkan hilang. Dan selalu akan mengatakan, kalau hijrah dari riba, mau makan apa? Sedang kamu punya anak istri. Apalagi sekarang istrimu atau anakmu atau kamu sendiri sedang sakit, butuh biaya berobat. Kalau kamu sekarang langsung berhenti dari riba, kamu makan apa? Bagaimana kamu mengobatkan keluargamu? Nek rambo obat, kengko nek meninggal piye? Terus begitu setan membisiki. Akhirnya akal kita mengatakan, oh iya ya, kalau saya berhenti sekarang, terus bagaimana cara saya memeriksakan keluarga yang sakit? Bagaimana cara saya memberi makan pada keluarga? Pemasukannya dari siapa? Lupa bahwa Allah itu telah menjamin rezeki kita. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit itu rezekimu, dan itu sudah dijanjikan untukmu. Artinya Allah sudah menjanjikan rezeki kita. Rezeki yang Allah janjikan tentu yang halal dan thayyib. Kalau itu tidak halal dan tidak thayyib, maka namanya bukan rezeki. Karena rezeki yang Allah jamin hanya halal dan thayyib. Kalau itu hasil dari riba, itu bukan rezeki. Dan itu bukan sesuatu yang dijanjikan oleh Allah. Berarti kalau kita mendapatkan hasil dari transaksi ribawi, padahal itu bukan yang dijanjikan oleh Allah, berarti kita telah melanggar aturan Allah. Orang yang melanggar aturan Allah berarti dia telah bermaksiat kepada Allah. Maka hati-hati. Hati-hati. Bahayanya riba. Ya, ada lagi.